yang mengisahkan percintaan kalian dulu seperti itu. Aku juga kemarin kasetku judulnya Curahan Hati, ya aku mengeluarkan unek-unek seperti itu. Kalau aku sih emang jujur aja nggak jauh-jauh dari pengalaman sendiri, tapi nggak semuanya murni dari pengalaman sendiri. Ada juga yang aku tambah-tambahin sendiri, karena kebetulan aku dari kecil juga suka nulis puisi, dan kemarin kuliah juga kan di sastra Indonesia, jadi emang udah sering nulis puisi. Baik, di lagumu ini lebih banyak melankolis atau agak sedikit R&B, atau ada popnya, ada kreatif dan sebagainya? 50-50. 50-50. Jadi setengah ngebeat, setengah lagi slow gitu. Kamu berarti sudah masuk ke Belantika Musik Indonesia. Dan saingan kamu sangat berat ya. Ada diva di situ, ada divi, ada dovo, macam-macam ya. Tapi kalau aku tuh lebih senang dipanggil Sri Panggung. Kenapa aku panggil? Ya, penonton sekalian, inilah dia Sri Panggung, Dorce Gamalama. Kenapa? Saya lebih suka sebutan itu untuk seorang bintang Indonesia ketimbang si Fulan, palanya benjol. Oke, berapa lama kamu bisa menyelesaikan satu album, Non? 1 tahun kok. Oh, lama banget. Iya, soalnya ini benar-benar seleksi banget. Benar-benar. Yang susah sih sebenarnya pemilihan lagu. Terus kemarin itu sempat awal-awal aku masih syuting sinetron juga, jadi sempat ke pending-pending gitu. Tapi akhirnya aku putusin untuk, aduh kalau misalnya sinetronnya nggak dikorbanin dulu untuk sementara, nggak selesai nih albumnya. Ya udah akhirnya aku kuliah kelar kan, selesai. Aku stop dulu untuk sementara sinetron. 1 tahun itu berarti kan jangka waktu yang cukup lama bagi seorang yang menciptakan lagu. Ini artinya mutunya juga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ada siapa yang terlibat di situ? Yang terlibat kalau untuk lagu pertamanya yang judulnya Dilema itu yang bikin aransemen musiknya Mas Topati. Terus selain Dilema dia juga buat Karena Cinta. Terus selebihnya dibuat sama Mas Edmond Franky. Oke, semua kamu promo yang nanggung sendiri atau sudah dari kamu indie label atau label dan manajemen. Oh gitu ya. Baik, sudah dipasarkan ya? Sudah ada toko kaset. Judulnya mau tahu Bun? Apa boleh ngomongin? Penguasa Lelaki. Hai yang ada di ujung sana, dia menciptakan lagu Penguasa Laki, tapi kau penguasa perempuan. Salam. Ada kita yang tahu. Bunda, kalau Intan kan penguasa lelaki. Kalau Bunda pengusaha lelaki. Maksud kamu aku masih makan lelaki? Manis, baus. Kamu salah. Aku penguasa anak yatim piatu. Kasih makan anak yatim piatu kan berkah ya. Oke, apapun yang Intan dapatkan adalah satu karunia dari Tuhan. Artinya Intan juga sudah berani untuk tampil, sudah berani ya. Semua harus profesional, dari mulai penampilan, pakaian, semuanya Intan harus mempunyai manajemen yang harus pada saat Intan harus tampil seperti apa, dengan lagu apa, tentunya Intan harus siap ya. Nah, kalau saja maaf nih, misalkan kalau lagu kamu kurang diminati oleh masyarakat, karena mungkin masyarakat sekarang taunya udah penyanyi udah top aja, dia nggak tahu ada penyanyi baru yang juga mempunyai lagu baru, gimana? Kalau aku sih yang pasti di sini berusaha. Kalau misalnya usahanya udah jalan, yang pasti berdoa juga gitu. Nanti tinggal masyarakat aja menilai gitu ya. Ya kalau misalnya dibilang bagus, alhamdulillah. Kalau misalnya dibilang enggak, ya itu berarti cambukan untuk gimana caranya untuk lebih maju lagi. Dan yang paling penting kita ikhtiar. Ya, jangan menyerah dulu sebelum perang ya. Baik, penonton dimanapun Anda berada, nanti kita masih ngobrol-ngobrol sama Intan, dan juga ada Dominic yang akan ngobrol-ngobrol juga. Jangan kemana-mana, tetap di Dorce. Banyak jalan menuju Roma. Jadi berlomba-lomba anak muda, orang tua berusaha untuk bagaimana supaya bisa dikenal. Banyak artis yang menjuarai perlombaan dengan cara SMS, tapi semua itu diraih dengan segala susah payah. Yang paling penting sekarang ini bagaimana mempertahankan popularitas itu sendiri. Masihkah orang berminat dengan kita? Karena sangat disayangkan kalau kita sudah berjuang mati-matian, di tengah jalan ada sesuatu musibah
dan yang mungkin yang musibah itu dicari orangnya sendiri, ini memang kadang-kadang sangat disayangkan. Saya tidak bercerita tentang apa yang menimpa sahabat saya, tentang kemarin kita tahu ada beberapa teman yang ketangkap polisi lah segala macam. Dan kadang-kadang kalau itu terjadi, semestinya kita harus introspeksi diri bahwa kita adalah bukan milik pribadi, tapi sudah milik semua orang. Jadi gerak-gerik kita, tindak tanduk kita selalu diperhatikan. Begitu juga saya selalu mengontrol diri saya, bagaimana supaya selalu diminati, disayangi oleh manusia, oleh ibu-ibu, bapak-bapak, dan yang paling penting dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, ini kali saya akan panggilkan tepuk tangan untuk Dominic atau Domi, tepuk tangan. Kamu tinggi ya? Iya. Tingginya berapa sayang? 174. 74. Ada Jepangnya apa Koreanya? Jepang. Jepang. Berarti kalau Sama selamat China. Oh, nggak apa-apa. China. China. Oke. Kalau bahasa Jepang kamu ngerti sedikit? Sedikit. Kalau Pak selamat pagi apa? Ohayo. Ohayo. Kalau Ohayo. Kalau selamat malam Oyasuminasai. Oh, kalau terima kasih domo arigato. Domo arigato. Kalau ruangan panas bahasa Jepang apa? Wah, ruangan panas. Nggak Apa bisa ya? Oke. Bisa. Belajar sama Bunda saya. Oke, Bunda. Bahasa Jepang ruangan panas AC-nya mate. Bagus sekali ya. Iya. Pasti, Bunda. Nah, kalau kebun binatang kamu tahu bahasa Jepang kebun binatang? Kebun binatang bahasa Jepang. Bahasa Jepang tidak tahu. Ini. Ono kete. Oh, Oke, aku panggil kamu Domi sayang ya. Ya. Domi lagi sibuk apa sekarang? Aku balik lagi ke show, tetap fashion show, sama foto setiap hari. Karena memang tinggi kamu memang untuk seorang model. Sudah merambah ke dunia sinetron begitu? Kalau sinetron belum, tapi film ya, tapi masih satu kali yang waktu terakhir kemarin. Oke. Orang sekarang tahu bahwa kamu adalah pacar dari Jonathan Frizzy. Ya. Terus kan kemarin pacarmu katanya nih kesandung masalah yang katanya juga bukan dia. Sebagai orang yang dekat, pada perasaan itu menimpa sang kekasih, apa yang ada di perasaan kamu sayang? Pas kebetulan memang waktu ada kasus itu, aku memang nggak bisa di dekatnya dia karena memang pas kebetulan itu ada jadwal kontrak show di luar kota. Nah pasti kan otomatis kita cuma komunikasi lewat telepon. Jadi sempat ya sayang juga, sempat yang aduh kenapa ya sayang banget aku nggak bisa ada di sebelahnya gitu. Tapi kita dukung aja sama saling support, terus doa juga pasti nomor satu. Sebenarnya berapa lama kalian saling kenal, saling dekat, udah benar-benar suka gitu berapa lama? 2,5 tahun. Lama juga ya. Kirain 2,5 bulan. 2,5 bulan langsung. Oke, di sini katanya kamu juga mengambil pendidikan sistem homeschooling. Homeschooling artinya sekolah di rumah ya. Kenapa tertarik? Kenapa nggak di studinya nggak di luar, kenapa harus di dalam? Homeschooling, ya karena memang kan pertama dari awal itu aku putusin mau fokus di modeling, di fashion, dan itu kan nggak bisa kalau memang udah ada jadwal show setiap hari itu. Aduh, itu susah sekali kan, maksudnya mau dimasukin ke, aduh, nanti nilainya juga gampang turun. Jadi waktu sempat kelas 1 pertama di SMA, aku masuk SMA formal dulu, itu udah mulai kelimpungan. Jadi aku juga sempat dilema, kita ngobrol sama mama. Nggak ada beda dengan sekolah-sekolah? Nggak ada bedanya sama sekali, tapi memang akhirnya tetap ambil jalan homeschool, karena tetap untuk wawasannya kan. Seperti kayak apa ya, private gitu, private ya, tutorial. Oke. Baik non, kita mau terima telepon dulu ya. Halo, selamat pagi Dorce Show. Iya, dengan siapa Bapak? Mas di mana? Dari Robi di Bekasi, Bunda. Robi di Bekasi. Robin, Bunda. Oh, Robin. Wah, berarti saya Hood. Robin Hood. Oke. Robin, bagaimana kabar keluarga, sehat semua ya? Amin. Baik Robin, di sini ada pertanyaan, siapakah
kekasih dari Jonathan Frizzy. Biar dia yang jawab. Silakan. Ada A, ada